أوجب علينا الصيام رمضان في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati saudara para jamaah sekalian yang hadir rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat-Nya terus dengan kita bersyukur kepadanya. Semoga pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kita dengan kita sering mengucapkan salawat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada hari kemarin kita sampai pembahasan kepada ternyata kita puasa 30 hari karena lantaran ketika Nabi Adam alaihi salam atau abana, bapak kita, ya, bapak kita siapa namanya? Nabi Adam alaihissalam adalah bapak kita. Ketika bapak kita melakukan apa yang namanya perbuatan yang terlarang di sorga, yaitu memakan syajarah al-baqi, memakan pohon yang kekal atau buahnya namanya buah khuldi. Ternyata dia makan buah khuldi itu, makanannya didiamkan oleh Allah di dalam perutnya selama 30 hari. Maka kemudian Nabi Adam dihukum oleh Allah di sorga itu selama 30 hari 30 malam disuruh melaksanakan puasa. Nah, karena Nabi Adam disuruh melaksanakan puasa 30 hari 30 malam, maka kita sebagai daripada anak cucu Adam diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala berapa hari? 30 hari. Tuh. Jadi begitulah ceritanya. Lianna ladzata dunya arba'atun. Karena sesungguhnya kelezatan dunia itu ada berapa? Arba'atun ada berapa? Ada 4. Ada 4 kelezatan dunia. Yang pertama namanya at-ta'amu. Apa yang pertama? Makan. Yang kedua asy-syarab. Apa? Minum. Yang ketiga al-jima'. Apa namanya? Al-jima'. Jima' itu bersetubuh dengan pasangannya. Kemudian yang keempat an-naumu, yaitu adalah tidur. Fa innaha hijabun lil 'abdi 'anillahi ta'ala. Maka sesungguhnya itu adalah penghalang bagi hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau makanan ini, minuman ini, jima ini, naum ini diikutin terus-terusan, maka kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau makanan kita kurangin, minuman kita kurangin, jima kita kurangin, tidur kita kurangin, maka tanpa ada hijab bagi kita, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farrada ala Muhammadin, dan Allah telah mewajibkan bagi Muhammad, bagi Nabi kita, wa ummatihi, dan umatnya, bin nahari, di siang hari, untuk melaksanakan apa? Melaksanakan puasa. Wa ubihul akla, dan aku membolehkan makan.
bil laili, di malam hari. Tuh kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bahwa puasa bagi umat Muhammad hanya di siang hari dan dibolehkan makan di malam hari. Wa huwa fadlum minallahi ta'ala, dan bermula adalah yaitu keutamaan dari Allah Ta'ala. Artinya kasih sayang Allah diberikan kepada umat Muhammad. Kalau Nabi Adam itu siang dan malam melaksanakan puasa, tetapi umat Muhammad dan Nabi kita Muhammad diberikan hanya di siang harinya saja, sedangkan di malam harinya ubihul akla, dibolehkan untuk memakan dan yang lainnya. Wa karrama alaina, dan Allah memuliakan bagi kita. Makanya kalau misalkan kita merasa hina, kita ini umat yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi umat mulia itu dengan apa? Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Kata Allah, sesungguhnya kalian itu adalah orang yang mulia. Dengan apanya? Dengan ketakwaan kalian. Maka kalau kita pengen mulia, jadilah orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita terhina, pasti kita jauh daripada predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukiya anna majusiyan ra'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu fi suqi fadarabahu wa qala lam tahfau hurmatal muslimina fi Ramadan. Ini ada cerita nih. Ini cerita begini. Dikisahkan seseorang majusi. Majusi itu seorang apa? Oi, agama itu majusi, berarti dia nyembah apa kalau majusi? Nyembah apa? Nyembah apa? Majusi orang tahu. Kalau misalkan Islam menyembah apa? Allah. Terus kalau Yahudi menyembah apa? Apa? Majusi itu, Yahudi itu sama. Dia menyembah api. Menyembah apa? Api. Dia itu memutari, mengelilingi api. Banyak yang majusi itu. Ada apa tuh, Yahudi menyembah api. Terus kalau nggak salah dalam pembahasannya itu Hindu juga menyembah api, karena dia ketika itu dia mengelilingi api. Coba kalau orang dalam pernikahan itu dia melilingin api ya, nah, itulah itu namanya majusi. Ada seorang majusi, dia punya anak. Seorang majusi ini dia punya anak. Ro'a ibnahu, dia ngelihat anak laki-lakinya. Nih, dia bukan agama Islam nih orang. Dia seorang majusi, dia penyembah api. Lalu ketika dia ngelihat anaknya di luar di bulan Ramadan, ya'kulu fi suqi, dia makan. Anak kecil, anaknya seorang bukan Islam, dia makan di luar di pasar tepatnya, fadarabahu, lalu maknya itu mukul anaknya. Dasarnya gini, lu tadi makan di luar ya di bulan Ramadan. Kata anaknya mikir, lah kan kita kagak puasa mak, begitu kan ya. Kita kan bukan orang Islam, gitu kan. Kata emaknya begini, kata emaknya. Waqala, dan dia ngomong, kenapa kamu tidak menjaga, tidak menghormati orang-orang Islam? Begitu katanya. Kenapa kamu kagak menjaga kehormatan umat Islam di bulan Ramadan? Mereka melaksanakan puasa, mereka melaksanakan siang-siangnya tidak makan. Kamu kenapa makan di siang hari, tidak menghormati orang-orang Islam? Itu orang majusi tuh ngomong begitu.
Kita kadang-kadang orang Islam yang agak puasa makan baik di luar. Masya Allah, benar-benar. Ini bagusan orang Majusi, berarti ngormatin orang Islam puasa. Lah kita orang Islam kadang-kadang agak puasa makan di luar. Ada nggak yang begitu? Banyak ya, Astagfirullahaladzim. Berarti kita akhlaknya kurang. Lalu kemudian nih, setelah itu apa yang terjadi? Famatal majusiyu, lalu orang Majusi ini mati. Dia bukan Islam nih, kasarnya dia kafir lah, emang kafir karena dia penyembah api, kafir dia. Orang kafir ini mati, kemudian setelah mati, fara'a alimun fil manami, maka di waktu kemudian seorang alim, seorang ulama di dalam tidurnya bermimpi. Ini seorang alim, seorang ulama di dalam tidurnya bermimpi. Ketika di tidurnya tersebut, dia ngelihat si Majusi itu bukan berada fil jahannam, bukan berada di dalam neraka, tetapi dia berada fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bayangin. Orang kafir menghormati Ramadan, lalu kemudian mati, dilihat sama orang Islam yang alim ketika tidurnya, dilihat ternyata seorang kafir tersebut yang Majusi, dia berada bukan di neraka, tetapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Orang kafir kok bisa masuk surga? Gitu. Ternyata lalu kemudian penasaran. Si alim ini penasaran. Faqala, "Heh, Majusi, kenapa kamu kok bisa di sorga?" Begitu. Kamu kan kafir, kamu bukan menyembah Allah, kamu kafir. Nah, ternyata begini. Faqala, maka orang Majusi itu menjawab, "Wahai orang alim, saya mendengar, sami'tu, saya telah mendengar ketika saya mau mati ini, waqtal mauti, pada waktu kematian saya, nidaan, panggilan, seruan. Ada omongan nih ketika saya mau mati, ada panggilan, ada seruan, min fauqi, dari bawah saya. Wahai malaikat." Ini ada suara ngomong gitu. "Wahai malaikat, jangan kau tinggalkan dia." Maksudnya, jangan kau biarkan dia itu orang Majusi, jangan kau tinggalkan. Maka muliakan dia oleh kalian akan Islam. Maksudnya dia disuruh mengucapin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Malaikat yang ngebimbing, bukan manusia. Yang bimbing siapa? Malaikat. Masya Allah. Karena apa dia dimuliakan? Bihurmatihi li Ramadan, karena dia menghormati datangnya bulan Ramadan. Tuh, bayangin. Kalau dalam pandangan manusia dia kafir, ya, dalam pandangan manusia dia kafir, tapi dalam pandangan Allah dia Muslim. Kenapa? Karena dia menghormati bulan Ramadan, dan berkat menghormati bulan Ramadan, orang kafir itu ternyata sebelum meninggalnya dia husnul khotimah, dia ngucapin syahadat, dan dia langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, ya. Fal isyaratu annal majusiyya limahtarama Ramadan wajadal imana. Ternyata ini sebuah isyarat bahwa seorang Majusi itu karena dia ihtiram, karena dia menghormati bulan Ramadan, maka mendapatilah keimanan olehnya. Fakaita biman shamahu wa ihtiramahu, maka bagaimana dengan orang-orang yang melaksanakan puasa dan menghormatinya? Dia cuma menghormatin doang puasa, dia kagak puasa di bulan Ramadan,
dia mendapatkan keimanan. Lalu bagaimana kita yang menjalankan puasanya dan menghormati bulan puasa? Insya Allah bertambahlah keimanan kita terus. Dan karena kita beriman, bertambah keimanan kita kepada Allah, maka surga akan menantikan kita ketika kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuh, luar biasa. Makanya jangan pada malas puasa ini. Engkong, jangan nggak puasa kong. Lah, engkong nggak puasa, gimana ceritanya? Kan begitu. Pajar nih, nggak puasa. Jangan nggak puasa. Biarin badan kurus nggak apa-apa. Tapi insya Allah kurusnya dicintain sama Allah. Amin. Daripada badan gemuk kagak puasa tapi tidak dicintain sama Allah. Mendingan badan kurus tapi dicintain sama Allah. Masya Allah. Kayaknya ini saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah pada esok hari kita akan lanjutkan terkait tentang satu riwayat dari Rasulullah SAW yang ini adalah hadis qudsi ya. Itu saja yang kita sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya meskipun sebentar ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi